Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kehidupan, yaitu materinya proses Haber-Bosch pada pembuatan amonia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari kelompok saya, yaitu Delia Ardisa Putri, Desinataya, Dini Harminto Wijaya, Fadila Ramadhania, Farista Enggar, Felicia Diva, Gabriel Mayfritz, Immanuel Stewart, dan Indira Marani. Berikut adalah penjelasannya. Pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Pada tahun 1981, Fritz Haber yang lahir di Breslau, yang kala itu terletak di Jerman, tetapi sekarang termasuk wilayah Polandia, mendapat hadiah Nobel kimia untuk kontribusinya dalam mengembangkan sintesis amonia dengan Karl Bosch. Dia menemukan proses produksi amonia skala besar yang dikenal sebagai proses Haber-Bosch. Amonia banyak dipakai sebagai bahan baku industri pupuk seperti urea atau NH2CONH2. Setelah itu amonia nitrat, NH4, NO3, pupuk ZA, NH4, 2SO4, dan diamonium fosfat, NH4, 2HPO4. Industri kimia yang menggunakan amonia sebagai bahan baku antara lain adalah pabrik asam nitrat atau HNO3 dan natrium bikarbonat NaHCO3. Amonia juga bisa dipakai sebagai refrigerant. Next. Pembuatan amonia dari gas alam. Pada proses Haber-Bosch, amonia dibuat dari gas alam sebagai sumber H2 dan udara sebagai sumber N2. Untuk membuat H2 dari gas alam, diperlukan steam atau H2O. Proses dimulai dengan pembuatan gas sintesis, yaitu campuran gas H2 dan N2 dengan perbandingan 3:1, sesuai yang diinginkan untuk sintesis amonia. Selanjutnya, gas sintesis dimasukkan ke reaktor sintesis amonia untuk direaksikan menjadi amonia. Proses pembuatan gas sintesis dari gas alam ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu yang pertama, pemurnian gas alam yang tergantung pada pengotor atau impurties yang ada pada gas alam. Yang kedua, pembuatan gas sintesis yang terjadi di primary reformer dan secondary reformer. Dan yang terakhir, pemurnian gas sintesis yang terjadi di CO-sieve convert, CO2 removal, dan metanator. Pemurnian gas alam. Gas alam yang komponen utamanya CH4 mengandung pengotor yang bervariasi tergantung pada sumbernya. Pengotor atau impurities dalam gas alam harus dihilangkan. Untuk menghindari rusaknya katalisator, alat atau proses yang digunakan tergantung pada jenis pengotor yang ada dalam gas alam. Pengotor yang ada dalam gas alam dapat berupa debu, merkuri, senyawa belerang, organik maupun organik, uap air, hidrokarbon berat, dan CO2. Pengotor gas alam berbeda-beda, tergantung dari mana sumber gas alam diperoleh. Berikut adalah cara pemurnian gas alam. Cara pemurnian gas alam yang pertama ialah penghilangan merkuri. Hg, apabila gas alam mengandung merkuri, maka Hg dihilangkan dalam merkuri dengan Hg dikurangi Gould chamber yang berisi sulfur impregnate dalam karbon aktif. Reaksi yang terjadi ialah Hg tambah S menghasilkan HgS. Yang kedua ialah penghilangan senyawa belerang atau sulfur. Sulfur organik dihilangkan dalam hidrometer dengan katalisator kobalt molybdenum, COMO. Reaksi yang terjadi ialah CO2 tambah H2 sama dengan menghasilkan CO tambah H2O tambah Q. CO tambah 3H2 menghasilkan CH4 tambah H2O tambah Q.
Q kandungan CO2 harus diturunkan dulu karena reaksi dengan COMO menghasilkan kalor yang bisa merusak katalisator. A. Primary reformer. Ke dalam primary reformer, gas alam direaksikan dengan steam atau uap air sehingga terjadi reaksi utama sebagai berikut. CH4 ditambah H2O menghasilkan 3H2 ditambah CO. CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2. Reaksi utama di atas terjadi dalam tub dengan bantuan katalisator nikel atau Ni. Reaksi samping yang mungkin terjadi adalah CH4 menghasilkan C tambah 2H2 ditambah Q. 2CO menghasilkan C tambah CO2 dikurang Q. Reaksi samping terjadi apabila steam atau uap air yang ditambahkan kurang, sehingga diisyaratkan agar perbandingan steam dengan karbon atau S banding C rasionya 2,8 dikurang 3,3. Reaksi samping ini merupakan reaksi eksotermis sehingga kemungkinan bisa terjadi hotspot di tub katalisator. Reaksi di tub terjadi pada suhu 650 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius. Dan secara keseluruhan reaksinya adalah endotermis, maka perlu kalor selama reaksi. Kalor diperoleh dengan pembakaran gas alam yang belum dibersihkan di luar tub. Reaksi pembakaran yang terjadi yaitu CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kondisi operasi primary reformer dan hal yang perlu dikendalikan di PT Pupuk Kujang adalah tekanannya 15 kurang 40 atm, temperaturnya 650 sampai 800 derajat Celcius, konsentrasi CH4 yang lolos yaitu 9-14%, efisiensi pembakarannya atau komposisi gas buang, ekses udara, temperatur gas buang, dan lain-lain. Secondary performer. Secondary performer. Fungsi dari secondary performer adalah melanjutkan reaksi yang terjadi di primary performer, yaitu mengkonversikan sisa CH4, yaitu 9-14% menjadi H2. Ke dalam secondary performer dimasukkan udara sebagai sumber nitrogen atau N2. Secondary performer berupa reaktor fixed bed yang berisi katalisator nikel atau Ni. Bagian atas dari reaktor disebut combustion zone, tidak berkatalisator, yaitu daerah pembakaran antara H2, CH4, dan O2 yang berasal dari udara yang masuk. Dan bagian bawah disebut reaction zone, berisi katalisator Ni, tempat terjadinya reaksi utama. Reaksi yang terjadi di combustion zone yaitu 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. 2CO2, 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Reaksi yang terjadi pada katalis Ni di reaction zone yaitu CH4 plus H2O menjadi 3H2 plus CO. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Umpan secondary performer adalah gas yang keluar dari primary performer dan udara yang diinjeksikan sebagai media pemanas dan sumber nitrogen. Gas reaktan dan udara harus tercampur homogen dengan menggunakan desain burner khusus. Bila percampuran jelek, akan menghasilkan temperatur tinggi. Hal ini mengakibatkan katalisator bisa terbakar, distribusi tidak merata, dan pressure drop tinggi. Oksigen harus habis bereaksi pada combustion zone. Jika terjadi kegagalan umpan atau gas alam terhenti di primary performer, maka harus segera dilakukan penghentian suplai udara. Pemurnian gas sintesis. Gas yang keluar dari secondary reformer atau raw syngas masih mengandung gas CO dan CO2 yang tidak boleh ada pada umpan reaktor amonia.
Oleh karena itu, perlu dimurnikan agar gas yang masuk sintesis loop hanya berupa gas H2 dan N2 dengan gas inert berupa argon atau AR dan metana atau CH4. Proses pemurnian gas sintesis terjadi di CO sieve converter, CO2 removal atau CO2 absorber dan stripper, serta metanator air yang masih ada bersama gas keluar metanator. Diembunkan dan gas ini disesuaikan kondisinya agar siap memasuki sintesis loop untuk dikonversi menjadi amonia. Shift converter. Fungsi dari shift converter adalah merubah gas CO menjadi gas CO2. Shift converter terdiri dari dua bagian, yaitu high temperature shift atau HTS, converter dengan katalisator Fe, dan low temperature shift atau LTS, converter dengan katalisator Cu. Reaksi yang terjadi, CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2. Temperatur yang rendah dan H2O yang banyak akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah kanan. Temperatur tinggi mempercepat laju reaksi, namun karena reaksi setimbang dan eksotermis, jika temperatur semakin tinggi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Oleh karena itu, konversi CO dilakukan dalam dua tahap, yaitu di HTS dan LTS. Gas dari secondary reformer dimasukkan ke HTS supaya reaksi berjalan cepat dan diturunkan suhunya sebelum kesetimbangan bergeser ke kiri. Lalu dialirkan ke LTS untuk menggeser kesetimbangan ke kanan. Kondisi operasi shift converter adalah HTS, temperatur tinggi sekitar 315-500 derajat Celcius agar reaksi berlangsung cepat. Lalu LTS, temperatur rendah sekitar 200-250 derajat Celcius agar kesetimbangan bergeser ke arah kanan, yaitu pembentukan CO2. Lalu CO slip HTS sekitar 3,2% dan CO slip LTS kurang lebih 0,17%. CO slip ditekan sekecil mungkin karena CO yang lolos akan menurunkan potensi hasil amonia. B. CO2 removal. Fungsi dari CO2 removal adalah memisahkan CO2 dari gas yang keluar dari shift converter. Larutan penyerapan bisa dipakai larutan Banfield atau AMDEA, Activate Methyl Diethanol Amine. Proses pemisahan CO2 removal terdiri atas dua alat utama, yaitu absorber dan stripper. Absorber dioperasikan pada tekanan tinggi dan temperatur yang rendah, sedangkan stripper pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. Larutan Banfield terdiri atas K2CO3 sebagai penyerap CO2, P2O5 sebagai bahan untuk membentuk lapisan pasifasi, dan DEA yang berfungsi sebagai aktivator penyerap CO2. Reaksi yang terjadi pada proses penyerapan di absorber adalah CO2 ditambah K2CO3 ditambah H2O menjadi 2KHCO3. Regenerasi larutan Banfield di stripper yaitu 2KHCO3 menjadi CO2 plus ditambah K2CO3 ditambah H2O. Larutan penyerapan yang baik harus bisa memenuhi dua aspek, yaitu satu aspek teknis seperti kapasitas penyerapan larutan penyerap terhadap CO2 besar, energi stripping kecil, energi untuk pemompaan kecil, viskositas rendah, tingkat korosi rendah, stabil, itu tidak terdegradasi, tidak volatil. Kedua, aspek ekonomis yang murah dan mudah didapat. C. Metanator. Fungsi dari metanator adalah mereaksikan CO dan CO2 yang lolos dari proses sebelumnya menjadi CH4. Gas CO dan CO2 ini merupakan racun pada amonia converter. Gas CO2 yang lolos akan bertemu dengan NH3 yang terrecycle menjadi amonium karbomat dengan persamaan reaksi CO2 plus NH3 menjadi NH4COO NH2. Amonium karbomat sangat korosif, akan mengendap sebagai deposit pada kompresor syngas.
D. Sintetis loop. Fungsinya adalah 1. Tempat terjadinya reaksi pembentukan amonia sesuai dengan persamaan N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Yang kedua, tempat pemisahan NH3 cair dari hasil pendinginan. Yang ketiga, tempat pemisahan gas inert atau CH4 dan AR yang terbawa dari proses bagian depan atau metanator. Reaksi pembentukan amonia dari gas nitrogen dan hidrogen adalah reaksi bolak-balik dan eksotermis. Kondisi operasi proses ini adalah tekanan 100 sampai 250 bar, 350 sampai 550 derajat Celcius, dan perbandingan H per N sama dengan 2,5 sampai 3,5. Konsentrasi amonia produk berkisar antara 12 sampai 22% karena reaksi kesetimbangan yang tidak favorable. Konversi yang kecil sehingga gas yang tidak bereaksi akan di-recycle. Gas CO, CO2, dan H2O tidak diizinkan kontak dengan katalisator karena merupakan racun. Kalau reaksi dihasilkan besar dan dimanfaatkan untuk pembangkit steam, gas insert harus dikeluarkan atau purge dari scene loop karena akan menunjukkan tekanan parsial yang mengakibatkan konversi rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.